Jabar Selatan adalah bentangan tanah subur yang menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Wilayah ini mendebarkan pesona keindahan dan menjanjikan kemakmuran. Sudah sejak lama, kawasan ini diabaikan dan tertinggal. Tidak ada capaian pembangunan yang monumental, dari mulai Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran. Indeks pembangunan manusianya masih rendah. Kesejahteraan rakyatnya nyaris payah. Roda ekonomi pun lambat bergerak dibanding daerah lain di utara Pulau Jawa. Hari ini, masyarakat Jabar Selatan boleh bergembira. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan pembangunan Jawa Barat bagian selatan, dimulai dengan pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap, yang akan membuka akses dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Meningkatnya konektivitas dan kegiatan ekonomi, efektivitas dan efisiensi distribusi orang dan barang juga mendorong pengembangan industri dan pariwisata di kawasan ini. Jalan tol terpanjang di Indonesia ini akan membuka akses wilayah Jabar Selatan meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, hingga Kabupaten Pangandaran. Mega proyek yang habiskan biaya 56,2 triliun rupiah ini akan dimulai tahun 2022. Pembangunan tahap 1 dari Bandung sampai dengan Tasikmalaya ditargetkan selesai pada tahun 2024. Lantas, siapa yang paling diuntungkan dengan pembangunan jalan tol ini? Lalu, dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian Tasikmalaya, benarkah keberadaan jalan tol ini merupakan peluang? Atau justru sebaliknya, akan menjadi ancaman bagi ekonomi masyarakat kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Priangan. Pada perspektif kali ini kita akan membahas satu persoalan yang sangat penting sekali, yaitu rencana pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya sampai Cilacap. Jalan tol ini akan dibangun oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dan telah hadir saat ini di studio dan secara online para narasumber. Narasumber pertama adalah Ketua DPRD Pak Asep Sopari Al-Ayubi. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kedua adalah mewakili Bupati Tasikmalaya, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Tasikmalaya, Pak Ahmad Muhsin. Assalamualaikum Pak Muhsin. Sehat? Alhamdulillah. Narasumber yang ketiga adalah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Pak Asep Muslim. Apa kabar Pak Asep Muslim? Alhamdulillah baik, selamat siang, selamat sore. Narasumber yang keempat adalah akademisi Institut Agama Islam Tasikmalaya, ahli kebijakan publik Pak Dadi Abdul Hadi. Pak Dadi, bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja. Pada tahun 2022 ini, itu akan dibangun jalan tol terpanjang di Indonesia dengan nilai investasi yang sangat fantastis. Jalan tol ini diharapkan akan membuka akses Jawa Barat bagian selatan. Pemerintah menargetkan melalui jalan tol ini di Jawa Barat Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat di kemudian hari. Untuk pertanyaan pertama, apakah keberadaan jalan tol ini akan menguntungkan? Sangat menguntungkan. Dengan adanya rancang bangun pembangunan tol yang terpanjang di Indonesia, yang tahap pertama perencanaannya dari Bandung sampai Tasik. Dan Kabupaten Tasik memiliki dua akses exit tol rencana. Yang pertama adalah
di Cigalontang yang akan masuk ke wilayah pusat pemerintahan kita di Singaparna. Yang kedua arah Manunjaya yang keluar dari porsi wilayah bentengnya Ciamis. Jadi jadi sebelah barat Iya, dan sebelah tengah timur Tasik. Dan ini ada sangat akses menguntungkan. jalan tol untuk masyarakat. Iya, sangat menguntungkan. Kalau tadi kita pertanyaan siapa yang diuntungkan? Semua. Ya, karena yang menggunakan jalan tol tidak hanya berbicara kendaraan pribadi. Ya, kendaraan umum, fasilitas umum, di samping kita berbicara memperpendek jalan, tempuhan jalan, memperpendek waktu tempuh, termasuk kita mempersiapkan. Dengan adanya jalan tol, eksis tol kita dekat, kita mempersiapkan diri. Ya, Oke, kita sambut. nanti bicara persiapannya. Siap. Bagaimana menurut Pak Ketua DPRD? Apakah jalan tol ini menguntungkan masyarakat? Kalau ditanya masyarakat yang mana yang untung dengan jalan tol ini? Ya, saya orang yang selalu optimis ya. Bagaimanapun program infrastruktur nasional, apalagi jalan tol yang melewati Tasikmalaya, apapun keadaan kita hari ini, saya anggap itu adalah sebuah peluang. Pertama, tidak bisa dihindari. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa memanfaatkan sekecil apapun efek dari keberadaan jalan tol tersebut. Saya kira begitu. Soal ancaman, ya ancaman itu ketika kita leha-leha dan kita tidak melakukan apa-apa. Meskipun kita paham hari ini keadaan kita, kondisi kita betul-betul dihadapkan pada kesulitan dan fakta-fakta yang ada. Tetapi sebagai manusia beriman, saya kira kita harus punya daya nalar bagaimana hari ini kita bisa menyesuaikan diri terhadap situasi kondisi yang ada. Apalagi sebuah fasilitas pembangunan yang berdimensi terhadap perkembangan ekonomi. Sekarang kita bergeser dulu ke Pak Asep Muslim. Bagaimana Pak Asep? Setuju nggak kalau pembangunan jalan tol ini menguntungkan masyarakat? Dan pertanyaan dari saya, masyarakat yang mana ini yang akan diuntungkan? Kalau bicara tahun ini, ya hanya menguntungkan kelas menengah ke atas saja, Pak Muhajir. Kalau seandainya jalan tol ini terjadi dibangun tahun ini gitu loh, tahun 2022. Oke. Ini akan ditargetkan selesai 2024, Pak. Ini kira-kira ini menguntungkan masyarakat atau enggak sih sebenarnya? Kalau kondisi sampai tahun 2024, kondisi Tasik Kabupaten masih seperti sekarang, tidak ada persiapan, tidak ada hitung-hitungan yang jelas, tidak ada kalkulasi-kalkulasi untuk persoalan ekonomi masyarakat, saya kira kita hanya bakal jadi penonton. Yang diuntungkan ya hanya kelas menengah ke atas saja, Pak Bupati, anggota dewan gitu kan, yang memudahkan untuk mobilisasi ke Bandung, ke luar daerah, udah itu aja. Dan orang-orang kaya aja. Oke. Di DPRD masih melihat belum ada persiapan intinya. Nanti saya nggak bertanya dulu kesiapan, saya mau bertanya ke Pak Dadi. Pak Dadi, dalam konteks perkembangan ekonomi, ini peluang atau ancaman buat masyarakat Kabupaten Tasik? Oke, sebetulnya yang pertanyaan kritisnya, kita tahu rencana detail nggak soal jalan tol ini? Jadi kita mengomentari atau menilai sesuatu yang kita tidak tahu detail seperti apa. Jadi secara buta kita menilai apakah ini menguntungkan apa tidak, bermanfaat apa tidak. Yang jelas bagi saya bakal jadi dua sisi yang kita tidak pernah bisa memprediksi lebih besar keuntungannya, manfaatnya atau risikonya. Tapi yang jelas karena kita masih buta, saya berkecenderungan bahwa ini bakal memakan risiko yang besar bagi masyarakat Tasik. Oke Pak Dadi, coba ditambahin. Risiko. Bapak memandang bahwa ini sebenarnya hanya risiko saja yang besar karena kita nggak tahu detailnya. Gitu. Risiko apa? Karena ini belum mulai, jadi kalau perspektif kebijakan publik ada yang evaluasi ex ante. Kalau ex ante ada yang disebut prospektif. Prospektif itu dengan rencana pembangunan jalan tol, maslahat
madarat apa yang sudah terukur, terutama untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dan sampai sekarang kita tidak pernah mengetahui itu. Itu satu. Tapi yang jelas, misalkan kalau kita mau ngambil dijadikan peluang, seharusnya jauh-jauh hari. Misalkan satu, untuk wilayah atau warga yang terdampak, khususnya yang pemilik tanah, untuk pembebasan. Oke, nanti kita bicara dampak dan lain sebagainya. Saya kembali ke dari sisi pemerintah, Pak. Tentu jalan tol ini nggak bisa dipandang sebagai satu persoalan saja. Ini terikat dengan kebijakan yang lebih besar, yaitu pembangunan Jawa Barat daerah selatan. Salah satunya jalan tol. Baik, Pak. Ini peluang atau ancaman untuk masyarakat? Peluang. Yang pertama, kalau kita melihat dengan proses aspek jalan tol, ini tidak hanya kita berbicara pengguna jalan itu adalah kelas menengah. Itu juga menjadi bagian transportasi produk yang kita miliki. Tasikmalaya, kita mempersiapkan secara bertahap. Ya, insya Allah di 2022 dengan Oke, nanti dulu Pak ngomong perencanaan ke depannya kayak gimana. Cuma saya pengen gambaran globalnya. Baik. Ini sebuah peluang. Peluang apa? Peluang porsi produk dari kita bisa lebih mudah. Yang kedua, akses itu lebih mudah. Termasuk pengembangan wilayah Jabar Selatan. Ya, ini akan diikuti. Tidak hanya kita berbicara Singaparna, tapi Tasik Selatan juga akan bergerak. Mempermudah semua kekuatan. Sebenarnya itu. Oke, Pak Muksin, Pak Ketua Dewan melihat, Pak Dadi melihat dari berbagai macam sisi. Ini pembicaraan yang sangat menarik. Benarkah pembangunan jalan tol ini adalah sebuah peluang untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasik atau sebuah ancaman? Tapi pemirsa Baraya Priangan semua, kita masih 50-50 nih soal jalan tol ini, soal pertumbuhan. Apakah ini akan mendukung pertumbuhan perekonomian yang cepat di Kabupaten Tasik, atau malah ini menjadi ancaman masyarakat di Kabupaten Tasik? Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mari kita rehat sejenak dan melihat tayangan berikut ini. Besarnya sumber daya untuk rekonstruksi jalan tol Getaci dengan panjang 206,65 km itu pastilah akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat besar. Untuk tahap awal di Kabupaten Tasikmalaya, tol Getaci ini akan melewati Kecamatan Salawu, Cigalontang, Singaparna, Padakembang, Manunjaya, Cineam, dan Karangjaya. Sementara di wilayah kota Tasikmalaya akan melewati Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, Taman Sari, dan Ciberem. Belum didapatkan data yang pasti berapa ribu warga yang harus rela melepaskan kepemilikan bidang tanah. Berapa ribu hektar areal pertanian produktif yang tergusur, berapa ribu orang petani yang terancam kehilangan sumber utama untuk penghidupannya. Belum lagi dampak ekologis yang diakibatkan pembangunan jalan tol ini, karena dipastikan proses pembangunan jalan tol ini akan merubah bentuk fisik dan merusak kawasan hutan, pegunungan, dan perbukitan. Bagaimana dampak sosial ekonomi dan ekologi akibat pembangunan tol Getaci? Apakah pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dampak negatif dari pembangunan tol Getaci ini? Pembangunan jalan tol dengan panjang 200,65 km ini tentunya bakal memakan resources yang sangat banyak sekali. Pertama, kita akan kehilangan sumber daya alam tentunya. Karena dipastikan dengan pembangunan jalan tol ini, ribuan hektar lahan produktif bakal diambil alih. Para petani yang bekerja di lahan yang dilalui jalan tol itu akan terambil alih pekerjaannya. Lalu yang berikutnya adalah penghidupan para petani yang
lahannya tergerus oleh itu. Itu mungkin kira-kira risiko dari pembangunan jalan tol ini. Maka bakal ada dampak. Dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak ekologi dari pembangunan jalan tol ini. Saya pengen bertanya dulu ke Pak Dadi. Tadi ngomong risiko, nyambung dengan pembicaraan yang tadi. Inilah risikonya, dampak sosial, ekonomi, dan ekologi. Kira-kira seperti apa dampaknya? Ya, perspektif pembangunan berkelanjutan, sosial, ekonomi, juga ekologi tadi disampaikan Pak Muhadjir. Dampak yang terberat tadi yang sudah dikutip, ada penghidupan, mata pencarian ekonomi. Tapi yang lebih jelas adalah kehidupan. Jadi jangan sampai mengganggu kehidupan yang ada saat ini. Makanya dalam pembangunan ada yang disebut pembangunan berbasis HAM. Kalau berbasis HAM, hak asasi warga atau siapapun yang bakal terkena dampak jalan tol itu harus tergantikan, tidak boleh terkurangi. Ekonomi sosial. Yang saya khawatirkan sih dari sisi kehidupan. Setelah penghidupan mata pencarian hilang, kehidupannya yang hilang. Jadi soal sosial, nggak kebayang kan akibat jalan tol tiba-tiba terpisah secara geografis. Nilai sosial, kultural hilang. Kalau bahasa Pak Asep Muslim nanti soal uhuah juga jadi hilang. Seolah-olah asing padahal dulu masih satu keluarga. Nah, untuk hal itu yang itu kan intangible, tidak terukur. Bagaimana pemerintah mempersiapkan itu? Seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat itu? Kalau bicara besar kalau saya ikuti soal kehidupan ya, sosial, kultural, itu tidak terbayangkan sifatnya jangka panjang, bahkan bisa satu generasi. Yang paling dekat ya, contohkan akibat tol Cipularang, bagaimana terhadap penghidupan dan kehidupan orang pada Larang. Yang di depan mata Cising, Mangin, itu kan membelah orang Bungur Sari, tiba-tiba terpisah. Kan ada perubahan, dan perubahannya tadi secara ekonomi tidak serta-merta dinikmati oleh warga terdekat. Tadi kalau bahasa Pak Asep ya segmennya atas. Kalau bahasa Pak Musin aksesibilitas, mobilitas itu segmennya baru menengah ke atas. Tapi yang terdampak langsung, yang serta-merta akibat pembangunan itu kemungkinan tidak bisa menikmati. Saya bergeser ke Pak Asep Muslim. Sebelum kita berbicara benefit dari jalan tol ini, pembicaraan kita bergeser dulu ke hal yang dekat. Ketika dibangun ini ada dampak. Kira-kira dampaknya seperti apa menurut Pak Asep? Saya ngerespon dulu tadi Pak Dadih ya, bahwa kita hari ini membaca peta buta karena kita tidak tahu detail ya. Tapi mari kita berangkat dari fakta bahwa faktanya hari ini itu jalan tol ini adalah bagian dari PSN, program strategi nasional, yang itu sudah pasti gitu loh. Faktanya ini sudah pasti tidak akan mundur lagi, ini sudah pasti dibangun. Dengan sekian dan di kabupaten ini Pak Muhadjir, kita di kabupaten ini memang tugasnya menyiapkan bagaimana mengantisipasi dampak-dampak itu. Nah, saya membaca sampai hari ini gitu ya, belum ada persiapan yang serius dari Pemkab soal menanggulangi dampak ini. Saya nggak yakin kok Bapeda punya data berapa ribu hektar sawah yang kena, berapa ribu petani yang hilang pekerjaannya. Kemudian mau diapakan mereka? Saya nggak yakin Bapeda sudah punya rencana itu. Gini loh, yang paling dekat saya ini Komisi 2. Di Komisi 2 ini saya itu bermitra dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Indag Perdagangan, dengan Dinas Keuangan dan Aset. Sampai hari ini itu saya belum pernah dalam raker mereka bicara soal program antisipasi jalan tol ini. Padahal dampak ekonomi sudah pasti jelas lah, dampak ekonomi itu hari ini itu. Nah, maksud saya ini sebetulnya adalah bagian dari bagaimana kita, ya mungkin saya di DPRD juga, kemudian bagian eksekutif juga, itu memikirkan dampaknya mau seperti apa, ditata dengan serius kan gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ditata dengan serius, dampak ini itu ya hanya bagian untuk kelas menengah ke atas aja. Ya kita yang bawah-bawah, masyarakat bawah ya jadi penonton saja. Paling cuma dampak ke bagian ganti rugi aja kan gitu. Bisa diperjelas nggak kira-kira dampak yang paling dekat? Kira-kira apa itu dampak yang paling dekat? Yang
paling dekat itu udah jelas lah. Tadi kita sudah sempat ulas ya. Berapa ribu hektar tanah produktif, lahan pertanian produktif. Bapeda sudah punya hitungan nggak? Berapa kita kehilangan gabah dalam pasca pembangunan tol? Ini dampak ekonomi. Kemudian berapa ribu orang yang kehilangan pekerjaan? Berapa ribu petani yang kehilangan pekerjaan? Bapak sudah mikir nggak belum ke sana? Kan gitu pertanyaannya. Ketika ada dampak kehilangan pekerjaan, ini para petani ini mau jadi apa? Nah, maksud saya udah disiapkan apa belum gitu ya maksudnya? Makanya gitu. Ini udah disiapkan belum kan gitu. Nah, bicara dampak gitu ya, itu sudah pastilah yang paling dekat itu adalah para petani kehilangan pekerjaannya. Itu yang paling dekat. Belum lagi yang kesininya ya, ini kita akan berhitung 2 jalur nih. Berapa puluh warung yang kehilangan pelanggan untuk jalur Singaparna Salawu ya, Garut. Kemudian bagaimana sepinya jalur Ciawi Raja Polah Ciawi Kadipaten. Padahal di sana kita punya kerajinan itu loh, sentra kerajinan. Ini sudah dihitung belum kan gitu? Ini sudah dihitung belum? Nah, ini kemudian sebetulnya tugas pemerintah daerah itu menghitung itu dampak paling dekat loh. Itu dampak paling dekat yang harus kita hitung segera. Makanya saya bilang tadi kalau kita tidak punya hitung-hitungan yang pasti soal ini, ya kita akan bakal jadi penonton yang tadinya peluang hanya akan jadi ancaman. Yang diuntungkan ya apa kepala Bapeda aja, kalau kunker enak, kalau konsul enak ke Bandung kan gitu. Oke. Tahun 2004. Ini terkait dengan kehidupan dan Betul. kita nggak bisa tertawa sebenarnya karena ini soal serius Pak ya. Maksudnya sebelum kita berpikir benefit, ini bakal memudahkan akses, oh ini akan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tadi, nah menanggapi tadi pernyataan dari Pak Asep dan dari Pak Dani. Ini adalah soal penghidupan rakyat Tasikmalaya yang terdampak langsung. Yang langsung terdampak di lokasi ya. Ada dampak sosial, budaya, dan ekonomi. Bagaimana yang dipersiapkan oleh Bapeda? Sudah berhitung ataupun gimana gitu ya? Dari lokasi-lokasi yang akan dibebaskan dan lain sebagainya. Makasih nih Pak Ketua Komisi 2 ya. Kalau kita menyiapkan data anggota ya, belum naik ya Pak? Belum naik, masih anggota. Baik, makasih Pak Asep. Ya, betul. Bapeda belum memiliki data kaitan berapa jalur, berapa ribu, ataupun berapa ratus hektar. Karena pertama, kaitan dengan mekanisme jalur tol, itu kabupaten itu tidak memiliki akses apapun. Jalur mana? Karena sampai hari ini kita hanya masih berbicara titik eksis tol. Alur kemana itu hanya pusat yang melakukan sosialisasi di titik-titik desa. Jadi pemerintah daerah titik koordinat sampai sekarang untuk jalur pemerintah daerah belum diriliskan. Sangat tertutup. Pusat sangat tertutup. Jadi mereka hanya berbicara perencanaan sosialisasi secara langsung ke bawah. Kabupaten nggak diajak. Tetapi kalau kita bicara lahan yang mungkin hilang kaitan dengan tadi daripada di kawasan produktif, kita dalam Perda berbicara tentang sawah lahan berkelanjutan, kita punya target 40.000, ini juga harus melakukan diganti. Jadi Bapeda baru merancang kaitan dengan kemungkinan terjadi hilang wilayah-wilayah produktif kaitan dengan produksi kita padi dan lain-lain. Kita membuat pencetakan sawah baru. Kita belum melangkah pada porsi masyarakat kita nanti bagaimana. Kaitan berapa titik wilayah mana yang terbelah. Ya, jadi setuju. Kalau tadi kaitan dengan rekan pertanian berapa ribu, pusat masih tertutup. Desa mana, titik koordinat mana? Jadi dalam penetapan lokasi Pemda nggak pusat
Kita tidak. Nggak dilibatkan. Tidak melibatkan DD segala macam, kita tidak dilibatkan di porsi pemerintah daerah. Jadi kekhawatiran dari DPRD, apalagi dengan Pak Ketua, kita persiapan apa? Karena porsi penetapan jalur dari tol ini awalnya 2. Yang pertama itu jalur ke utara, yang masuk ke wilayah Raja Pola, tembus ke arah Ciamis. Yang kedua, masuk wilayah Garut, tembus Cigalontang, dan sampai ke wilayah Manonjaya. Kita kebagian sekitar 96 km. Panjang sekali. Luas panjang kita untuk Tasik Itu 96,2 km. itu bukan main-main Pak itu. Bukan main-main, betul. Bukan main-main. Ya. Itu sebenarnya Pak Muhajir, Itu- itu sebenarnya kalau mau itu sebenarnya bisa menghitung loh Bapeda itu 96 km itu lamun dikalikan karena sawah sabaraha taun. Kita sudah sebenarnya harusnya sudah punya apa? Kalau Gambaran bahasa- loh. Ya. Enggak apapun itu gitu loh. Apapun itu kemudian jangan mengandalkan pada sekedar bahwa hari ini pemerintah pusat tertutup misalnya. Tidak seperti itu. Kalau kita sudah tahu besarannya, panjangnya, maka sebetulnya kita sudah bisa mengira-ngira gitu loh. Berapa? Bentar, Karena ini butuh persiapan, Bentar, betul Pak Asep. ini. Bentar Pak Asep. Biar Pak Mokjen jelaskan dulu. Jadi 96 km itu sampai dengan titik Manonjaya, Pak. Dibelah oleh kota. Oke. Ya. Ada Jadi sekitar 20 atau 30 ya, km. jadi hanya sampai dengan Cigalontang, sampai dengan wilayah sebentar Cikunir, Singaparna. nanti tembus ke wilayah Manonjaya, eksistol keluar, ya, ke Benteng Ciamis. Kita dalam porsi pemenuhan yang pertama adalah kaitan dengan pembentukan pencetakan sawah baru. Ya, kita persiapan itu. Jadi prinsipnya Bapeda ini memang ada agenda Ada, pencetakan sawah baru ya. gitu. Nah ini nggak tahu ini terkait dengan yang terdampak langsung di sana Kalau atau gimana? Belum. Makanya tadi saya katakan jumlah berapa ribu orang yang terdampak, apa yang disampaikan oleh Pak. Yang terdampak langsung Iya, penghidupannya. intinya terdampak langsung ya, karena Pak Dadi mengatakan tadi penghidupan. Berarti orang yang biasa mengerjakan sawah ataupun hutan ataupun kebun, berapa banyak sih? Ya, kita belum sampai ke arah porsi dampak sosial. Apalagi kalau kita berbicara nanti bagaimana porsi Raja Pola segala macam, ya kita pun dari porsi penetapan jalur kawasan-kawasan industri kita sudah kita sudah tetapkan, kita sudah persiapkan itu. Oke, sekarang kita kembali ke Pak Ketua DPRD. Udah tersambung kayaknya Pak Ketua. Kita tadi berbicara, sebelum bicara benefit, keuntungan dari pembangunan jalan tol ini, kita berbicara soal dampak langsung dulu. Dampak yang dekat dengan pembangunan konstruksi, mega konstruksi ini gitu. Kira-kira menurut Pak Ketua nih, Pak Ketua kan bisa dalam perspektif yang lain. Ini kira-kira dampaknya seperti apa? Dampak langsung terhadap dari pembangunan itu? Ya, kita harus melihat dari dua sisi. Ya. Yang pertama, pembangunan itu juga selain ada dampak positif, ya ada dampak negatifnya. Ketika berbicara barusan ancaman atau efek negatif, ya pasti berimbas juga kepada kehidupan sosial. Peranata sosial di masyarakat saya kira sedikit banyak terganggu karena akseptabilitas lingkungan juga bisa jadi terlewati jalan tol menjadi pemisah yang jauh. Ketika harus ketemu juga harus berhari-hari. Tetapi juga tidak semua seperti itu karena bisa penyelenggara pembangunan jalan tol kan bisa membangun jembatan ke atasnya atau lain sebagainya. Bisa diakali lah soal aspek sosial. Tapi yang paling kita harus mensoroti juga yaitu aspek ekologi ya. Aspek ekologi ini mungkin beberapa jalur yang dilalui itu melalui sumber-sumber mata air yang kita pelihara selama ini, atau sumber pangan, sumber habitat alam yang tidak bisa dihindari. Nah, maka dari itu
saya kira perlu sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagaimana bila dampak itu terhadap berpengaruh terhadap ekologi kita. Karena saya lihat yang dilewati kalau secara sepintas saja daerah Cigalontang itu kan daerah pegunungan. Di pegunungan sendiri kita tahu bagaimana mata air itu di sana ada, kemudian tegakan atau vegetasi kita juga nanti akan terganggu. Dampak apakah kita juga sudah mempersiapkan lahan untuk mengganti vegetasi yang hilang, misalkan kira-kira begitu. Kemudian juga ada habitat alam. Habitat itu kan bisa flora, bisa fauna, kan kira begitu. Apakah itu juga menjadi bagian dari aspek negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan? Oke, terima kasih Pak Ketua. Lalu kalau tadi Pak Muksin bilang bahwa pemerintah kabupaten hari ini ya sedikitnya tidak terlalu terlibat, tapi sekarang mungkin sudah memantau juga Pak ya. Iya. Memantau gitu titik lokasi mana saja yang akan itu, gunung mana yang akan ditebas, lalu lahan perkebunan, sawah yang jadi penghidupan masyarakat juga mesti menjadi bagian. Kira-kira kapan ini Pak persiapan untuk mengukur dampak itu? Kayaknya ini harus menjadi pembahasan yang sangat serius Pak Ketua DPRD dan Pak Asep Muslim di Komisi 2 terkait dengan kesejahteraan masyarakat ini. Karena banyak hal sekali yang akan terpengaruh gitu. Lalu siapa yang melakukan sosialisasi hari ini? Siapa yang melakukan sosialisasi sekarang siapa? Sosialisasi apa? Jalan tol. Untuk jalan tol ini siapa sekarang? Itu langsung dari Kementerian PU. Oh, langsung kementerian. Jadi kabupaten belum. Ya, selama ini kita tidak diajak turun secara langsung. Baik. Dari Komisi 2 atau dari DPRD sendiri bagaimana Pak Asep Muslim? Sudah ada langkah ataupun apa untuk menghitung dampak-dampak yang tadi? Gimana? Kita masih nunggu dari teman-teman di eksekutif Pak Muhajir. Ya, kita masih nunggu dari teman-teman dari eksekutif seperti apa kan itu langkahnya. Kita masih nanti perencanaan tersebut dibawa ke DPR dan kita akan bicarakan bersama. Dan sampai hari ini juga kan belum ada. Baik. Intinya teman-teman sekalian Baraya Priangan, bahwa hari ini kita akan dibangun jalan tol yang cukup panjang melintasi Kabupaten Tasik. Pemerintah daerah tidak sampai terlibat langsung dalam sosialisasi pembangunan ini, dan menjadi problem bersama hari ini adalah persiapan untuk dampaknya. Semoga Pak Ketua DPRD, Pak anggota dari Komisi 2, lalu Pak dari Bapeda ya dari pemerintahan itu segera mempersiapkan itu tentunya, karena kalau tidak ada persiapan dampak terhadap dampak ini gitu, ini berbahaya sekali kalau menurut saya. Bagaimana menurut Pak Dadi kalau nggak ada persiapan dengan dampak ini? Belum terlambat, saya kira belum terlambat. Jadi Pak Ketua Dewan juga Pak Kepala Bapeda harus secepatnya mengakses dokumen rencana, terutama di AMDAL. Di dokumen AMDAL itu tadi yang dikatakan Pak Ketua, daya dukung, daya tampung lingkungan yang menjadi dampak pembangunan jalan tol. Kedua juga pembagian beban dan tanggung jawab akibat pembangunan jalan tol itu. Sebab nanti ada porsi kabupaten, porsi provinsi, termasuk di dalamnya soal aspek ekonomi, sosial dan lain-lain. Yang mungkin yang secara akademik juga Bapelitbangda, karena sekarang ada bidang litbang, kelitbangan, jadi fokus mempersiapkan diri untuk meriset, meneliti prospektif proyeksi dampak itu yang terdekat, baik untuk yang terdampak langsung atau juga tadi yang disampaikan Pak Asep, dampak bagaimana bagi lingkungan sekitar, Raja Polah dan lain-lain. Itu yang akan terbelah secara ekonomi, sosial, kultural. Itu harus diriset supaya dipersiapkan. Jadi kalau kita punya sikap sendiri, rencana sendiri, juga nanti rencana aksi juga sendiri secara mandiri. Nah, itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus karena kan ini bebannya besar.
Tidak bisa ditanggung oleh pemerintah sendiri, Pemerintah daerah maksudnya. pemerintah daerah. Artinya masyarakat sendiri yang harus siap. Masyarakat bisa siap kalau tahu, supaya tahu informasinya dibuka. Nah, Tuh. ini dia. Apakah masyarakat sudah tahu tentang ini? Tadi karena kalau hanya pemerintah juga yang mempersiapkan ini ya tidak akan Repot. menjadi apa-apa. Tidak Kalau apa-apa. masyarakatnya tidak Iya. siap juga, Pak. Apalagi kita tahu kabupaten ini sangat rendah sekali, IPM-nya sangat rendah, tingkat penganggurannya sangat tinggi dan Iya. lain sebagainya. Mampukah kita memanfaatkan Harus mampu. dampak dari pembangunan jalan tol menjadi sebuah keuntungan ekonomi yang Harus bisa mampu. mensejahterakan masyarakat Kabupaten Iya. Tasikmalaya? Mampukah? Mampukah Pak Dadi? Yakin kita dijawab mampu. dulu, jangan dijawab dulu. Mari kita lihat setelah tayangan berikut ini. Secara geografis, seharusnya Kabupaten Tasikmalaya lebih diuntungkan dengan keberadaan tol Getaci. Warganya bisa memanfaatkan 3 akses pintu tol, baik di Singaparna, Kota Tasikmalaya, maupun Manonjaya. Terlebih, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi sumber daya alam, hasil pertanian yang sangat melimpah, potensi pariwisata yang sangat mewah. Namun, mari kita kembali ke pertanyaan yang paling dasar. Keberadaan Tol Getaci di tahun 2024 itu akankah mendongkrak mensejahterakan Kabupaten Tasikmalaya? Akankah mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya? Bisakah menekan angka pengangguran terbuka yang masih sangat tinggi? Akankah mengurangi jumlah penduduk miskin yang hari ini masih di angka lebih dari 10%? Lantas, apa yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2 tahun ke depan? Kalau kita bicara keuntungan dari pembangunan jalan tol ini, tentu saja Kabupaten Tasikmalaya harusnya paling diuntungkan. Ya. Karena akses wilayah sangat terbuka sekali. Orang Kabupaten Tasikmalaya memiliki 3 fasilitas pintu Ya. tol. Orang di sebelah barat bisa melalui pintu tol di Singaparna, warga kabupaten yang ada di sebelah kidul ya, itu bisa mengakses melalui kota Tasikmalaya, yang di timur itu ada pintu tol di Manonjaya. Dan kalau melihat sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi pertanian yang sangat melimpah sekali, Ya. memiliki potensi pariwisata yang sangat mewah sekali dan belum tersentuh. Ini bakal menjadi keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Target dari pintu tol yang dicanangkan oleh Ya. pemerintah pusat, percepatan pembangunan Jawa Barat wilayah selatan ini Ya. pastilah akan tercapai kalau ada persiapan. Bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan dengan pembangunan jalan tol ini? Saya bertanya terlebih dahulu ke Pak Ketua DPRD. Apa yang harus disiapkan? Di sisi lain sebagai peluang, tetapi menyimpan segudang kekhawatiran. Apa yang akan dirasakan oleh Pemkab? Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa berat, Pak Kepala Bapeda ya. Betul. Karena tidak ada jalan tol juga. Kita dihadapkan pada hal yang sangat klasik. Gitu ya. PAD kita jalan di tempat, pelayanan infrastruktur kita juga lemah. Bagaimana RPJP kita mengamanatkan peningkatan sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, kemudian jalan lingkar utara selatan, rumah sakit 4. Hari ini kita berbicara tantangan baru yang semua daerah menginginkan efek domino dari Jalan tol. pembangunan jalan tol atau proyek strategi nasional. Di sisi lain kita dihadapkan pada persoalan yang sangat akut. Ini bukan tantangan kecil, tapi bukan pesimis juga. Tetapi konsep apa yang bisa memberikan lompatan proyeksi pembangunan kita dalam sisa RPJP kita sampai 2026. Sementara pekerjaan-pekerjaan besar dititik beratkan di RPJMD kita 5 tahun terakhir.
Karena saya Baik. suka geli juga pertanyaannya. Kemarin-kemarin itu kemana gitu ya kita ini kan gitu. Baik. Ketika pembebasan tanah, iya pembebasan tanah baru sekarang. Baik, Pak Ketua. Kasar. Pembebasan rumah Saya- sakit baru sekarang. Gak apa-apa, ini saya sedikit marah loh. Gitu ya, karena kita sangat terlambat. Baik Pak Ketua, apa sebenarnya yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini? Ini pertanyaan yang belum dijawab dari tadi. Apa yang harus disiapkan? Bagaimana ruang untuk PAD kita meningkat? Iya. Itu yang harus. Saya belum sampai hari juga konsepnya belum. Baru saya mendengar peningkatan pajak bumi dan bangunan. Kalau nggak salah naik berapa persen tuh? Gitu Selain ya. itu, Ketua. Apa konsepnya selain itu. kemudahan investasi? Oke. Apa kemudahan investasi kita untuk penanaman modal di Kabupaten Tasikmalaya? Bagaimana mencerna regulasi itu menerjemahkan para stakeholder juga aware terhadap keinginan atau bukan keinginan masyarakat secara umum yang diterjemahkan oleh pemerintah dan legislatif. Kemudahan investasi juga difasilitasi. Tadi sumber daya alam kesiapan kita seperti apa? Oke, kita duduk bareng. Konsepnya seperti apa supaya apa yang menjadi target kita di RPJP dan SPJM 3 tercapai dengan perencanaan-perencanaan yang disodorkan oleh pemerintah kabupaten. Baik. Kita bergeser ke Pak Asep Musim, Komisi 2 tentunya yang membidangi soal kesejahteraan masyarakat, kebijakan ekonomi. Silakan. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah supaya jalan tol ini benar-benar memberikan manfaat? Pertama Pak Muhajir, saya itu orang yang berprinsip rakyat itu tidak pernah salah. Kalau rakyat salah, itu yang salah ya pemimpinnya, ya bupatinya, ya camatnya, ya kepala desanya, ya presidennya, ya gubernurnya. Rakyat itu nggak pernah salah. Rakyat itu tergantung siapa pemimpinnya. IPM rendah itu bukan salah rakyat loh. Setuju nggak? Bukan salah rakyat loh IPM rendah itu. Kenapa nggak serius ngebangun itu? Kan gitu. Maksud saya gini, logikanya itu jangan selalu mengatakan bahwa rakyat kita belum siap. Kata siapa belum siap? Jangan-jangan Pak Kepala Bapeda, jangan bupati yang belum siap. Harus ya. Enggak, pertanyaan saya bukan siap enggak. Kita sepakat bahwa kita harus siap. Apa yang harus disiapkan? Pertanyaan saya itu. Nah, justru saya itu pesimis. Kita bisa mempersiapkan nggak? Kalau ketua DPR bilang jangan pesimis, saya justru gini loh. Ini kita bicara faktual ya. Kalau tadi Kepala Bapeda bilang ini segala macam, itu asumsi loh Pak. Ini asumsi. Mari kita bicara fakta hari ini. Kenapa saya katakan bahwa kita hari ini saya masih mempertanyakan soal kesiapan. Pertama, jalan tol ini juga membutuhkan pasti membutuhkan infrastruktur penyangga, ya kan? Iya. Konsep awal jalan tol ini kan soal mempermudah distribusi barang dan orang dan jasa kan gitu ya. Betul. Nah sekarang kalau infrastrukturnya nggak siap Pak, kita mau apa? Misalnya gini, Tikidul dari selatan Mawanog yang ke kota lewat jalan tol kan. Tapi jalur Cikatoma Salopa nepi ka kota nepi ka dieu rusak pejet. Anggarnya bubuk di jalan tanog bener tuh. Ini contoh yang paling sederhana, ya kan? Ini contoh yang paling sederhana. Dua misalnya, kalau kita bicara bagaimana Raja Polah itu sentra kerajaan itu mau disalurkan juga lewat jalan tol, bagaimana bisa? Jalan jalur motong antara Raja Polah Sukaning aja sakit leutik. Nah coba kita nggak siap. Tiga misalnya kan, ini saya faktual aja. Bagaimana kita mau menyambut jalan tol, gitu ya? Ketika jalan Cisinga aja sekarang sudah mulai pejet, sudah mulai rusak dan tanpa ada penerangan lampu sama sekali. 4. Tadi bicara soal Singaparna. Singaparna itu faktanya hari ini Singaparna itu adalah kota yang hitungannya paling kotor di Jawa Barat sebagai ibu kota kabupaten. Yeah. Bagaimana kita mau membanggakan itu loh soal itu. Nah, maksud saya adalah bahwa bagi saya, kalau dalam 2 tahun ini Pak Kepala Bapeda 2022, 2023, 2024 kita tidak bisa merumuskan mengatasi soal ini, wassalam, kita bakal hanya jadi penonton. Kalau buat saya seperti itu. Terima kasih. Iya. Baik. Ini menarik sekali nih, gayanya memang seperti ini ya Pak Asep Muslim ini. Saya nanya apa yang harus disiapkan. Menurut Bapak apa? Baik, tapi sudah dijawab tadi sama ini. Saya kembali ke Pak Dadi. Apa yang harus disiapkan supaya jalan tol ini benar-benar bisa mesejahterakan masyarakat? Oke. Kebijakan publik
proyek strategis nasional itu merupakan bagian dari rekayasa sosial ekonomi. Kalau bicara rekayasa sosial ekonomi, Pemkab itu harus leading, memimpin rekayasa, harus bermaslahat. Kalau bicara memimpin, berarti penunjuk arah. Sebagai penunjuk arah, harus menunjukkan bahwa dengan adanya keberadaan jalan tol ini bakal bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan kalau bisa ya detil masyarakat mana. Berarti ini ada di visi pemerintah bagaimana menyambut proyek jalan tol. Itu satu. Yang kedua, secara teknokratis mempersiapkan diri rencana-rencana satu, kalau saya mengantisipasi dampak ikutan yang buruk. Yang kedua, memproyeksi ya dampak baiknya. Itu aja. Soalnya bahaya juga kalau kita tidak mempersiapkan, menghitung dampak buruk, betul. apalagi mengambil keuntungan kita belum siapkan, bahaya juga. Ini yang maksudnya ini bisa menjadi ancaman. Saya setuju dengan Pak Ketua DPRD dan Pak Asep Muslim. Saya kembali ke Bapeda. Oke. Pak Muhajir, mau Ya, potong. Yang sederhana dulu lah, yang harus dipersiapkan Bapeda itu. Data heula we atuh sederhana, data we heula atuh sederhana. Oke. Sabar dulu Pak Asep Muslim ya. Kita dengerin dulu nih. Ya. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang sudah disiapkan? Oke. Baik. Ya, tadi sampai perencanaan di 2022, 2023, 2024. Saya setuju Bapak berbicara data. Ini sudah mulai melangkah di Litbang, Pak. Kita melakukan koordinasi. Tetapi satu tantangan yang kita hadapi dengan jalan tol adalah bagaimana mempermudah penjual hasil produk. Yang pertama kita berbicara alun-alun tadi. Insya Allah 2022 ini bisa menjadi cantik alun-alun Singaparna, Pak. Ya, DED udah kita terima, ya provinsi itu menjadi kawasan yang tercantik untuk Jawa Barat. Jaminan loh itu, ya. Uangnya sudah ada. Yang kedua, kaitan dengan porsi kesiapan ekonomi kita. Pak Ketua DPRD mengatakan PAD-nya berpikirnya jangan hanya PBB. Di tahun 2022 sekarang ini adalah pematangan lahan untuk pasar. Oke, berarti pasar Singaparna Pindah, terminal juga sama. kapan pindah? Kita rencana 2023 itu kita sudah bangun, Pak. Oke. Sebelum jalan tol jadi kita akses pos itu. Kita berpikir bahwa kemampuan APBD kita juga tadi kekuatan fiskal kita kecil. Apalagi kalau kita berbicara PAD real. Baik, kita hanya 98 berarti itu miliar. dibiayai dari mana itu, Pak? Kenapa, Pak? Kalau dibiayai dari Makanya, mana kira-kira? Pak Ketua Dewan, Pak Bupati, dan Bapak Ketua Dewan, itu kita tidak hanya berbicara tentang PAD yang realnya kecil. Kita ada bantuan keuangan, kita ada DAK, ya. Kita ada berbagai sumber yang bisa kita lakukan. Ya, sebenarnya kita lakukan itu. Jadi Pak Ketua Dewan tadi, kita jangan biasa-biasa aja. Tapi harus menjadi luar biasa. Termasuk persiapan apa sih? Kalau kita berbicara exit tolnya di Cigalontang. Titik macet juga akan hebat. Maka kita telah membahas bersama dengan Bappenas bahwa ada jalur yang menghubungkan nanti dari exit tol Cigalontang masuk ke Cising. Nanti akan mempermudah masuk ke. Oke, berarti itu rencana Di jalan 2023-2024 kita sudah mulai. Jalan lingkar berarti ya? Jalan lingkar bukan secara keseluruhan, Oke. Pak, tapi membuka akses. Ya, kalau hanya dari jalan Cigalontang ke jalan Singaparna itu akan timbul titik macet. Ya. Terus dibuang. Pembuangannya sulit, maka ini akan tembus. Dan ini menjadi usulan yang prioritas kami di Bappenas. Maka membuka akses ke Cising. Walaupun katakanlah kondisi Cising sekarang itu
tidak menguntungkan. Ya, tadi Pak Muhaji juga mengatakan Kabupaten Tasikmalaya ini gimana? 3 titik eksis tol menjadi keuntungan. Kita juga berbicara Jabar Selatan. Kita dengan kekuatan pertanian, perkebunan, perikanan juga cukup bagus, ya. Kita sudah turun bareng-bareng dengan teman-teman dari Bappenas dan di beberapa kementerian, yaitu membangun jalur jalan Jabar Tengah Selatan, yaitu yang nantinya menghubungkan antara wilayah Garut, Bojonggambir, Karangnunggal, Cikatomas, Suliabana Salopa, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Itu untuk membuka. Tasela ya Pak. Apa yang harus kita persiapkan? Tadi berbicara tentang eksistensi yang kota. PAD kita pada kaitan dengan di 2022 itu adalah ada dana alokasi khusus. Untuk apa Pak? Untuk pengembangan wisata. Ya. Oke. Wisata baik mana ya? wisata desa maupun wisata di bagian selatan. Itu pembangunan untuk wisata. Oke. Ya. Persiapan pendapatan juga kita, Pak Ketua Dewan juga sama Pak Anggota Komisi 2, pendapatan kita masih kecil. Bagaimana kita persiapan? Yaitu penguasaan lahan sepanjang 54 km. Ya, untuk apa? Pengembangan perikanan, pengembangan udang Paname. PHL ini kita sudah mulai melangkah, mudah-mudahan di tahun 2023 sertifikat penguasaan kita bisa, pengembangan usahanya juga sudah bisa kita lakukan. Ya, jadi ini juga untuk pendapatan. Kaitan dengan porsi wilayah Raja Pola segala macam, kita juga sudah menyampaikan ya kaitan dengan pengembangan wilayah. Kita tidak hanya berpikir ini kemampuan PAD-nya kecil dengan berbagai kebijakan. Di 2023 ini Pak Bupati berbicara tentang tahun infrastruktur. Ya, jadi pengembangan potensi juga kita lakukan dengan kerjasama dengan BI kita lakukan. Apalagi sekarang dan pergerakan ekonomi masyarakat yang tingkat kesadarannya sudah mulai tumbuh kembali. Ya, kaitan dengan tidak terlalu berpikir dengan COVID-nya. Dan kita apa yang disampaikan oleh Pak Dadi, kita berbicara tentang dampak sosial. Semua pembangunan, semua perencanaan apapun pasti ada dampak. Tapi kita sikapi dengan baik dan kita harus siap semua. Kita bercermin dengan 20 tahun. Cianjur setelah ada jalan tol mati. Tapi dengan pergerakan ekonomi, kita lihat Cipanas, Ciranjang, sampai Bogor dengan taman safarinya, dia menjadi hidup kembali. Dan ini juga kita persiapkan bagaimana mengembangkan desa-desa wisata. Sekarang sudah ada berapa? Desa wisata di atas 150. Dan ini menjadi konsen kita bagaimana membentuk titik-titik gula di berbagai dengan cara penetapan wilayah tata ruang kita. Mudah-mudahan saja semut itu banyak berdatangan ke kita. Kuncinya satu, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua sama Pak Asep, jangan berpikir sepanjang masih bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itu aja. Keren sekali ini Kepala Bapeda. Baik. Itu mungkin. Baik, untuk menutup semua, saya pengen closing statement dari 2 anggota DPRD, Ketua dan Pak Asep Muslim nih. Komisi 2, bagian ekonomi tentunya. Bangga, Pak Ketua. Hari ini kayaknya orientasi pemerintah harus sudah mulai berubah. Ya. Dengan kecepatan proses pembangunan nasional, kita lebih kepada bagaimana menekankan pada nilai tambah, kayak nilai tambah setiap produk yang ada di kita. Betul. Karena kalau kita mengandalkan pada produk-produk primer yang beberapa faktor
daya saing kita juga sudah ketinggalan di untuk beberapa negara dan beberapa daerah. Kita mencoba masuk pada pintu nilai tambah dan resolusi dan kawasan ekonomi khusus, Pak. Nilai tambah tadi saya lihat betul salah satu hak pengelolaan lahan sepanjang 54 km itu hari ini emang 54 km. Hari ini saya tahu belum menjadi restribusi atau kita tidak mendapat nilai apa-apa. Karena begitu panen produk itu langsung diangkat ke daerah lain dan bea atas ekspornya itu masuk kepada wilayah yang melakukan itu. Betul. Ekspor tersebut. Maka dari itu kita tidak mendapatkan apa-apa nilai tambah itu. Terus yang kedua, Pak, untuk pemusatan ekonomi baru. Ini juga kita harus membidik terhadap kawasan industri, bagaimana bisa beralih dari kawasan daerah lain dengan menawarkan kemudahan-kemudahan tadi, baik pasar tenaga kerja yang tersedia, kemudian kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Nah, di situ diharapkan kita mendapat akseleratif, karena kalau kita tidak ada kawasan ekonomi khusus, saya kira nilai tukar kita, misalkan tanah yang hanya dipakai pertanian kemudian dipakai ini budidaya, beda dengan tanah yang dipakai untuk pergudangan dan industrialisasi. Saya maksud itu, Pak. Jadi pola-pola pikir di kita yang selama ini lurus-lurus saja, kita konsepkan itu semua supaya betul-betul terjadi sebuah akseleratif pendapatan kita yang efeknya buat kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya Pak Asep Muslim, Mangga, silakan. Yang pertama kali harus dilakukan hari ini oleh pemerintah kabupaten adalah data. Data harus konkret, dari mulai berapa sawah yang kena, berapa ribu petani yang menganggur, berapa kilogram atau berapa ton kita kehilangan gabah setelah ada jalan tol. Kemudian dari data itulah kita akan berangkat bagaimana kita menyambut jalan tol ini. Bahwa jalan tol ini adalah peluang itu pasti. Tapi kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama infrastrukturnya. Bahwa kita banyak potensi, Pak Muhajir, kita banyak potensi pariwisata, misalnya kan potensi pertanian yang melimpah, ya itu betul, itu faktual seperti itu. Tapi bagaimana kemudian pemerintah punya visi, pemerintah mulai berpikir alternatif, tidak berpikir linear untuk soal-soal seperti itu, untuk peningkatan PAD dan lain-lain, seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa kita hanya punya waktu 3 tahun lagi. Kita hanya punya waktu 3 tahun lagi. Kami di DPRD pasti terus menunggu bagaimana di eksekutif ini akan melakukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah konkret untuk menyambut keberadaan jalan tol ini. Terima kasih. Pak Dadi sebagai penengah, gimana? Yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita hari ini. Pikiran positif yang menganggap ini sebagai peluang. Tapi peluang itu bersyarat gitu, conditionally. Bersyarat jika kita mempersiapkan tadi mulai dari data dan informasi. Kedua juga anggarannya juga, bagi saya sih karena ini bagian dari rekayasa sosial, tentu Pemkab harus memimpin rekayasa ini jadi penghidupan dan kehidupan lebih baik bagi masyarakat Tasikmalaya. Oke, menarik sekali. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan sebentar Pak, tadi menjadi satu bahan masukan dulu. Pertama tadi berbicara tentang produk. Itu tidak hanya produk dasar, tapi menjadi hasil produk yang lebih. Insya Allah Cikalong kita membangun kawasan produk turunan. Jadi pengolahan kelapa segala macam terus udang. Insya Allah 2024 kita lakukan. Ya, dengan total anggaran cukup besar, itu di 70 miliar lebih kita siapkan. Yang kedua, untuk pengembangan ekonomi kita, pendapatan kita, Galunggung itu adalah untuk pembangkit tenaga panas bumi, PLTP, kita di 7
miliar lebih. Dan itu langsung di bawah Kementerian PSDM pusat. Jadi akan dibangun Pos itu dan kita sudah melangkah. Jadi langkah-langkah konkret apa yang diminta ini sampai dengan program sampai tahun 2026. Di Bapeda sudah melangkah itu, Pak. Dan angka-angkanya sudah ada. Maka ini menjadi suatu loncatan-loncatan yang memang kita harus lakukan. baik, menarik Ya, sekali betul. Pak Ahmad Muksin. Nanti kita bahas di perspektif Siap. episode berikutnya. Bahannya kami siapkan nanti untuk teman-teman Bapeda. Terima kasih Pak Ketua DPRD, Pak Asep Sopari Al Ayubi. Terima kasih juga kepada Pak Asep Muslim, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih ke Pak Siap. Ahmad Muksin dari Bapeda mewakili Bupati Tasikmalaya. Terima kasih kepada Pak Dadi. Baraya Priangan, jalan tol itu mesti dibangun dan itu sebuah kemutlakan rencana strategis nasional. Cuma apalah arti terbangunnya jalan tol kalau kita tidak mempersiapkan diri. Tentu saja ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Iya. Bukan tanggung jawab DPRD saja, bukan tanggung jawab pihak-pihak tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita. Dan ini akan menjadi nilai manfaat jika kita bersama-sama bekerja gotong royong untuk menjaga. Iya. Terima kasih. Kita akan bertemu di agenda perspektif episode berikutnya dengan isu strategis dan isu yang lebih menarik lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.